Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya senang sekali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Jika Anda adalah orang yang punya pergumulan yang berat dan nyaris kehilangan harapan, sangat tepat jika Anda mengikuti ulasan kebenaran firman Tuhan melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 di bawah sorotan judul Nubuat tentang tulang-tulang kering. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mengimani Roh Kudus akan menuntun kami, menyertai kami, sehingga kami beroleh pemahaman yang benar dari kebenaran firman-Mu. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita membuka kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua, judulnya Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran roknya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kita baca saat ini adalah nubuat.
nubuat dari Nabi Yehezkiel, anak dari Imam Buzi. Memang pada waktu Yehezkiel berada di tanah Yerusalem, dia sedang digembleng, dididik oleh ayahnya untuk menggantikan dirinya sebagai seorang imam. Nah, ketika Yehezkiel sedang dididik, datanglah pasukan tentara Nebukadnezar dari kerajaan Babel. Kemudian tentara ini mengalahkan orang Israel yang berada di kota Yerusalem, dan pada tahun 605, beberapa pemuda diantaranya Daniel diangkut ke tanah Babel. Kemudian pada tahun 597, Yehezkiel bersama dengan 10.000 orang ditawan oleh Raja Nebukadnezar dan tentaranya, dan mereka diangkut sebagai tawanan ke tanah Babel. Jadi saudara sekalian, Yehezkiel ini ketika itu belum dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Ketika itu dia masih sedang belajar, digembleng oleh ayahnya sendiri, mau dipersiapkan menjadi seorang imam. Tetapi itu tidak terjadi. Mengapa? Karena keburu ditangkap dan ditawan oleh tentara Babel, dibawa ke tanah Babel. Nah, di tanah Babel lah Nabi Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan untuk bernubuat tentang bangsa-bangsa lain, termasuk juga tentang bangsanya sendiri. Nah, yang kita baca saat ini adalah nubuat Nabi Yehezkiel. Dari tanah pembuangan Babel, dia bernubuat tentang umat Allah yang berada di tanah Babel, yang sedang menderita, yang sedang kehilangan harapan, yang nyaris putus asa karena tekanan hidup, karena penderitaan yang mereka alami di tanah Babel. Setiap hari Yehezkiel menyaksikan itu. Setiap hari Yehezkiel menyaksikan bangsanya mengeluh. Setiap hari Yehezkiel menyaksikan betapa orang-orang Israel yang berada di tanah Babel sedang mengalami keputusasaan yang hebat dan nyaris kehilangan harapan. Mereka tidak lagi berpikir untuk bisa kembali ke tanah leluhur, yaitu kota Yerusalem. Mereka menganggap sudah hilang lenyap pengharapan mereka. Sudah tidak ada lagi masa depan bagi mereka. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Karena mereka menderita di tanah Babel. Mereka terusir dari kampung halaman. Mereka berada di tanah rantau. Saudara, saya mengajak kita berimajinasi. Jika engkau berada di tanah rantau, dan di sana engkau menderita, engkau mengalami pergumulan yang luar biasa. Di sana engkau mengalami tekanan-tekanan yang hebat, dan engkau menderita karena hal itu. Apakah dalam dirimu masih ada harapan bahwa engkau akan kembali ke kampung halamanmu? Sementara di tanah rantau engkau kekurangan uang dan mengalami pergumulan hidup yang hebat. Besar kemungkinan engkau akan kehilangan pengharapan itu. Tidak ada lagi harapan dalam dirimu untuk kembali ke kampung halaman. Nah, itulah yang terjadi di dalam diri bangsa Israel yang sedang berada di tanah Babel. Mereka telah kehilangan pengharapan mereka. Ini jelas dalam bacaan kita saat ini. Dicatat di dalam ayat yang ke-11. Tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Itu yang dikatakan oleh umat. Ya, itu yang didengar oleh Nabi Yehezkiel di tanah Babel. Bayangkan saudara sekalian, mereka menggambarkan diri mereka seperti tulang yang kering. Bagi kita, tulang yang kering itu sesuatu yang sering kita lihat. Ketika ada tulang yang kering, biasanya kita lemparkan itu kepada anjing. Jadi, tulang itu sesungguhnya adalah simbol untuk kehidupan yang tidak ada harapan lagi. Nah, bangsa Israel menyebut diri mereka seperti tulang kering. Ya. Mereka mengatakan di sini, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Nah, ketika umat
mengatakan bahwa pengharapan mereka sudah lenyap, harapan mereka sudah hilang. Di saat itu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yehezkiel. Ini berarti Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mendengar. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Buktinya dalam bacaan kita, ketika umat Israel mengeluh dan mengatakan mereka sudah menjadi seperti tulang. Pengharapan mereka sudah lenyap. Harapan mereka sudah hilang. Pada titik itulah Tuhan datang menjumpai mereka. Tuhan datang menjumpai mereka melalui Nabi Yehezkiel. Ya. Tuhan menjumpai mereka melalui Nabi Yehezkiel. Dan nubuat ini disampaikan. Jadi nubuat ini sesungguhnya adalah sebuah nubuatan untuk meneguhkan iman umat. Untuk menghibur hati umat yang sedang kehilangan pengharapan. Melalui nubuat ini, Nabi Yehezkiel berbicara atas nama Tuhan. Dia mengatakan kepada umat bahwa apa yang sesungguhnya sedang dipikirkan oleh umat itu ada sebuah kesalahan besar. Yang sesungguhnya adalah seperti ini. Tuhan melalui Nabi Yehezkiel memberikan sebuah penglihatan. Penglihatannya seperti ini. Mari kita lihat dari ayat 1. Kekuasaan Tuhan meliputi aku, kata Yehezkiel. Itu berarti Yehezkiel dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan inilah yang membawa dia, membawa dia keluar dengan perantaran roknya dan menempatkan Yehezkiel berada di sebuah lembah. Dan di lembah itu ada banyak tulang. Ada banyak tulang berserakan. Ini ada tulang orang-orang yang sudah mati. Sudah mati dan tidak ada lagi urat, tidak ada lagi daging. Yang ada adalah tulang-tulang. Itu semua diperlihatkan oleh Tuhan di lembah itu. Tidak diberitahu kepada kita apa nama lembah itu. Yang pasti yang mau ditunjukkan oleh Tuhan di sini adalah lembah itu penuh dengan tulang belulang. Lalu Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel. Perhatikan ayat yang ketiga. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Saudara, Yehezkiel disapa oleh Tuhan dengan sapaan anak manusia. Ben Adam dalam bahasa Ibrani. Bar Enos dalam bahasa Aram. Yehezkiel disapa dengan sapaan anak manusia. Apa artinya itu? Sapaan anak manusia di sini sesungguhnya mau menunjukkan kepada Yehezkiel bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Engkau Yehezkiel adalah manusia, ciptaan Tuhan. Engkau terbatas anaknya, engkau adalah makhluk yang fana, makhluk yang gampang hancur, makhluk yang gampang binasa. Tuhan menyapa Yehezkiel, hai anak manusia. Jadi Yehezkiel disadarkan oleh Tuhan, engkau adalah makhluk ciptaan. Engkau makhluk yang fana, yang gampang hancur, yang gampang binasa. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Jika pertanyaan ini diajukan kepada kita, apa jawaban kita? Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Pernahkah Anda melihat ada tulang yang hidup kembali? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada tulang hidup kembali menjadi manusia. Itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah kita lihat sendiri ada tulang kemudian bangun dan menjadi manusia. Tidak pernah terjadi. Jadi kalau itu ditanyakan kepada kita, bisa saja kita mengatakan, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin tulang ini bisa dihidupkan kembali. Tetapi Yehezkiel tidak menjawab seperti itu. Apa jawaban Yehezkiel? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Itu jawaban Yehezkiel. Kalau Yehezkiel menggunakan akal budinya, dia pasti akan menjawab, tidak mungkin tulang itu akan dihidupkan kembali. Tetapi karena Yehezkiel, dia memandang Tuhan dan berkonsentrasi pada Tuhan, maka dia menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui.
Artinya soal tulang itu tetap mati, tetap kering, ataukah tulang itu hidup kembali, itu ada di bawah kemahakuasaan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu. Saudara, ini menjadi catatan penting bagi kita. Dalam menjalani kehidupan, acap kali kita suka mengandalkan akal budi kita. Segala-galanya mau dipisahkan dengan akal budi kita. Tetapi faktanya tidak semua hal dapat diselesaikan dengan akal budi kita. Ya, sebab kita ini makhluk yang terbatas. Kita ini makhluk yang lemah. Nah, Yehezkiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Itu berarti soal tulang kering ini akan hidup kembali, ataukah dia tetap terkapar di situ. Dia tetap tergeletak di situ. Itu ada di bawah kemahakuasaan Tuhan. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel bagi kita. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita. Tidak semua pergumulan, tidak semua pertanyaan itu dapat dijawab oleh akal budi kita. Dalam keterbatasan kita, kita harus mengingat Tuhan kita. Kita harus mengingat Allah yang kita sembah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ketika kita kering, ketika kita kehilangan harapan, ketika kita kehilangan semangat menjalani kehidupan, ingatlah akan Allah, sebab di tangannya ada kuasa untuk memberikan semangat. Di tangannya ada jawaban untuk setiap pergumulan yang kita hadapi. Nah, selanjutnya dalam ayat 4, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Ya, Yehezkiel bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yehezkiel diminta berbicara kepada tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Ya, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Saudara, perhatikan baik-baik. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi kehidupan manusia itu sesungguhnya ada karena ada nafas hidup. Dan sumber nafas hidup ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan memberikan nafas hidup, kita bergerak, kita bisa mengerjakan apapun di dunia ini. Tetapi jika nafas hidup itu ditarik oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan, kita hilang lenyap, kita mati, kita tidak ada nilainya di muka bumi ini. Karena itu jika engkau bernapas, melalui channel ini saya mengingatkan kita, jika engkau masih bernapas, ingatlah ujung nafasmu adalah Tuhan. Sumber nafasmu adalah Tuhan. Ya, engkau masih hidup itu karena Tuhan. Jadi kita punya nilai di muka bumi ini karena Tuhan. Nafas hidup yang bersumber dari Tuhan itu membuat kita punya nilai di muka bumi ini. Inilah yang ditunjukkan oleh kitab Yehezkiel ini. Ya, Yehezkiel menyampaikan firman Tuhan kepada tulang-tulang itu, yang mana Tuhan akan menghembuskan nafas hidup. Ya. Kemudian lebih diperjelas lagi dalam ayat yang ke-6, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu, aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ada 4 hal yang disebutkan oleh Tuhan di sini. Yang pertama, dia memberi urat-urat. Urat-urat yang ada pada kita itu diberi oleh Tuhan. Yang kedua, dia menumbuhkan daging. Daging yang ada pada kita itu dari Tuhan. Yang ketiga, ya, aku akan menutupi kamu dengan kulit. Kulit kita ini bersumber dari Tuhan. Dan yang keempat, aku akan memberikan kamu nafas hidup. Nafas hidup ini ternyata bersumber dari Tuhan. Jadi 4 hal ini, tulang, daging, urat, nafas hidup, semuanya bersumber dari Tuhan. Dialah yang menghadirkan itu di muka bumi ini. Semua itu ada di bawah kemahakuasaannya. Jika Tuhan mengambil nafas hidup itu, semua itu tidak berguna lagi. Kulit, daging, tulang tidak ada lagi gunanya. Dan kita kehilangan nilai di muka bumi ini, kita pasti mati dan dikuburkan. Nah, setelah Nabi Yehezkiel bernubuat tentang hal ini, apa yang terjadi? Daging-daging bergerak.
Daging bergerak, urat-urat bergerak mencari pasangannya, ya. Daging-daging juga begitu bergerak mencari pasangannya, ya. Bergerak semuanya. Daging, tulang, urat semuanya bergerak. Sehingga di situ ada keributan yang besar, suara desing urat, suara desing tulang, dan suara desing daging. Jadi ribut di lembah itu. Tetapi ketika semuanya menyatu, apakah mereka menjadi manusia? Tidak, saudara sekalian. Sekalipun tulang, daging, urat telah menyatu, belum menjadi makhluk yang hidup, belum bisa dikatakan manusia. Mengapa? Karena mereka belum hidup. Lalu kapan terjadi yang mati ini, tulang, daging, urat yang belum hidup ini, yang masih mati ini, menjadi makhluk hidup, menjadi manusia? Bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, semuanya itu menjadi makhluk yang hidup ketika Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalamnya. Di saat nafas hidup itu memasuki tulang, daging, dan urat, di saat itulah tulang, urat, daging menjadi makhluk hidup, dan itulah yang disebut manusia. Saudara sekalian, kehidupan itu bersumber dari Tuhan. Jika engkau hidup, itu karena Tuhan masih berbelas kasihan memberikan nafas kehidupan itu bagi kita. Karena itu selagi kita masih hidup, ingatlah Tuhan. Karena kehidupan itu bersumber dari Tuhan. Nafasmu bersumber dari Tuhan. Alangkah malangnya hidup kita jika kita membelakangi Tuhan, jika kita cuek dengan Tuhan, jika kita mengabaikan Tuhan. Ingatlah, otoritas atas jalan hidup kita ada di tangan Tuhan. Yehezkiel bernubuat menghadirkan nafas hidup itu atas nama Tuhan. Dan lihatlah, dalam ayat 10 dikatakan, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ternyata tulang-tulang yang kering ini adalah tulang-tulang tentara yang gugur di medan perang. Ya, ketika mereka gugur, ketika mereka mati, daging mereka membusuk, urat mereka membusuk, tulang mereka membusuk, dan yang tersisa di lembah itu adalah tulang-tulang. Dengan kuasa Tuhan, tulang yang kering itu dihidupkan kembali dan menjadi manusia. Semuanya itu diperlihatkan kepada Yehezkiel. Jadi Tuhan sesungguhnya mau mengatakan kepada Yehezkiel, ya, Tuhan mengatakan kepada Yehezkiel bahwa sumber kehidupan itu adalah Tuhan. Dan mengapa semuanya ini diperlihatkan kepada Yehezkiel? Supaya umat Allah tahu ketika mendengar nubuat ini, mereka tahu bahwa Tuhanlah Allah. Yahweh lah Allah. Saudara, mengapa Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini kepada Yehezkiel? Mengapa penglihatan ini diperlihatkan Tuhan kepada Yehezkiel? Ada apa sebenarnya? Saya mengajak kita untuk melihat ayat 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ya, jadi Israel digambarkan dengan tulang kering. Mengapa? Karena umat Israel ini berbicara di hadapan Yehezkiel maupun di hadapan Tuhan, bahwa tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ketika umat Israel mendapati diri mereka berada di tanah pembuangan Babel, pengharapan mereka hilang. Harapan mereka lenyap. Mengapa? Karena mereka berpikir dengan menggunakan akal sehat mereka. Tidak mungkin mereka bisa meloloskan diri dari tekanan bangsa Babel. Tidak mungkin mereka memberontak melawan bangsa Babel, lalu mereka pulang menuju ke tanah Yerusalem. Tidak mungkin. Dengan pertimbangan akal budi, bangsa Israel pada akhirnya menyadari bahwa sudah, pengharapan kita sudah lenyap, harapan kita sudah hilang.
kita tidak mungkin lagi bisa kembali ke tanah leluhur. Saudara, di saat umat kehilangan pengharapan, di situ Tuhan hadir. Tuhan menguatkan, Tuhan meneguhkan hati umat untuk tidak melupakan Tuhan. Ya, ketika kamu berada di kota Yerusalem, di saat berkelimpahan di sana, di situ ada Tuhan. Dan ketika kamu ada di tanah Babel, kamu berkekurangan dan kamu nyaris kehilangan pengharapan. Ingat, di situ juga ada Tuhan. Umat Allah adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Di saat berkelimpahan, di saat mengalami kesusahan hidup, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jika Israel dibuang ke Babel, itu adalah tindakan pendisiplinan Tuhan. Karena bangsa Israel telah berlaku tidak taat kepada Allah, mereka menyembah berhala. Dan karena itu Tuhan mendisiplinkan mereka. Mereka dibuang ke tanah Babel. Dan ketika mereka nyaris kehilangan harapan di tanah Babel, Tuhan datang melalui Nabi Yehezkiel. Tuhan menguatkan, meneguhkan iman harap mereka. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan mengembalikan mereka kembali ke tanah Yerusalem, kembali ke kampung halaman mereka. Itulah Tuhan kita. Ketika kita berlaku salah, Dia mendisiplinkan kita. Dan ketika kita kembali bertobat, mengikuti jalan Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Saudara sekalian, di minggu sengsara ini, mari kita hayati pengorbanan Kristus demi keselamatan kita. Dan belajar dari teks bacaan kita saat ini, ada 4 hal penting yang harus menjadi catatan penting bagi kita, menjadi pelajaran berharga bagi kita. Yang pertama, situasi dan kondisi hidup yang sulit bukan tidak mungkin akan melemahkan iman kita. Perhatikanlah ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, ternyata semua murid Yesus, sebagaimana disaksikan oleh Markus pasal 14 ayat 50. Semuanya pergi meninggalkan Yesus. Sebelumnya di saat Yesus mengadakan mujizat, murid-murid ini ada bersama-sama dengan Yesus. Setia dengan Yesus, bertekun melayani bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus ditangkap, semua murid Yesus meninggalkan Yesus. Itulah realitas psikis kehidupan manusia. Di saat senang, bersahabat. Tetapi di saat susah, pergi meninggalkan sahabatnya. Di saat tidak ada tantangan, kehidupan berjalan normal, begitu setia melayani Tuhan. Tetapi ketika kehidupan tidak normal, ada tantangan di dalamnya, mereka pergi meninggalkan Tuhannya. Teks bacaan kita saat ini mengingatkan kita bahwa di saat kita berkelimpahan ataupun di saat kita berkekurangan, di saat tidak ada tantangan maupun ada tantangan, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita. Itu pelajaran pertama yang dapat kita petik dari bacaan kita saat ini. Yang kedua, nafas, tulang, daging, darah, semuanya bersumber dari Tuhan. Jadi diri kita ini boleh ada di muka bumi ini, boleh hidup bergerak sebagaimana kita ada saat ini, itu semua adalah belas kasihan Tuhan. Karena itu kehidupan yang bermakna sesungguhnya adalah kehidupan yang selalu mendekat kepada Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, seperti yang diumpamakan oleh Yesus. Ranting akan menghasilkan buah yang baik. Ranting tetap hidup jika dia tetap melekat pada pokok anggur. Kita punya kekuatan menjalani kehidupan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan. Yang ketiga, ada saatnya Tuhan mendisiplinkan kita. Mengapa? Karena Tuhan mau mengajar kita. Tuhan mau mendidik kita bahwa Dialah Tuhan. Dialah yang berkuasa atas alam semesta ini. Sehingga dalam menjalani kehidupan ada rasa takut kepada Tuhan dan kita selalu mentaati Tuhan. Yang keempat, teks bacaan kita saat ini mengajarkan kita bersama Tuhan itu ada masa depan. Bersama dengan Tuhan itu ada harapan. Inilah berita sukacita bagi kita, terlebih bagi mereka yang sedang mengalami masalah yang serius, yang nyaris kehilangan harapan. Ingatlah pesan firman Tuhan saat ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.